Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 2 golongan penyakit non-infeksi yang beranggotakan Ferry Agustian, ada Fairusya Fagina Fadilah, Yustiar Ma'ani, Lita Mulyani, dan saya sendiri Nafa Nafilatul Izzati yang akan memaparkan proposal yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Perbandingan Kombinasi Metformin Glimepiride dan Acarbose Glimepiride pada pasien rawat jalan BPJS penderita diabetes mellitus tipe 2 di salah satu rumah sakit di Kota Bandung. Diabetes adalah penyakit menahun atau kronis yang berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Penyebab kenaikan gula darah tersebut menjadi landasan pengelompokan diabetes mellitus. Hasil riset kesehatan dasar atau bisa disebut dengan Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi diabetes mellitus di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada lebih dari 15 tahun sebesar 2%. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan prevalensi diabetes mellitus pada Riskesdas 2013 sebesar 1,5%. Namun, prevalensi diabetes mellitus menurut hasil pemeriksaan gula darah meningkat dari 6,9% pada tahun 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018. Angka ini menunjukkan bahwa baru 25% penderita diabetes mellitus yang mengetahui bahwa dirinya terjangkit penyakit diabetes mellitus. International Diabetes Federation pada tahun 2013 melaporkan kawasan Asia Tenggara merupakan peringkat kedua terbesar wilayah dengan jumlah penderita diabetes sebanyak 72 juta orang. Indonesia merupakan negara urutan ke-7 dari 10 negara yang penduduknya paling banyak penderita diabetes dengan jumlah penderita sebanyak 8,5 juta orang dengan rentang usia 20-79 tahun dan diperkirakan akan terus meningkat sebesar 55% pada 2035. Proporsi jumlah penderita diabetes mellitus di Indonesia pada tahun 2013 masih didominasi oleh kaum perempuan dengan total sebesar 4,9 juta penderita atau lebih besar daripada kaum laki-laki, yakni sebesar 3 juta penderita pada tahun 2004. Pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau yang disebut dengan SJSN yang mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk melalui Jaminan Kesehatan Nasional atau yang biasa disebut dengan JKN yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Di sini BPJS Kesehatan akan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang ada di seluruh Indonesia dan bagi fasilitas kesehatan yang tidak memiliki sarana penunjang seperti apotek yang wajib membangun jejaring dengan sarana penunjang. Salah satu program guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta memudahkan akses pelayanan kesehatan kepada peserta penderita penyakit diabetes kronis BPJS Kesehatan dilakukan optimalisasi implementasi program rujukan balik. Pada program rujukan balik, pasien akan mendapatkan pelayanan kesehatan dan obat-obatan di fasilitas kesehatan primer terlebih dahulu, seperti puskesmas, klinik, apotek, baru kemudian pasien mendapat rujukan balik untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti di rumah sakit. Pelayanan program rujuk balik diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan penderita penyakit kronis, khususnya penyakit diabetes mellitus, hipertensi, jantung, asma, penyakit paru, obstruksi kronis atau PPOK, epilepsi, lupus atau SLE yang sudah terkontrol atau stabil namun masih memerlukan pengobatan dan asuhan keperawatan dalam jangka panjang. Dengan adanya program rujuk balik BPJS Kesehatan, diharapkan pasien kronik dapat memperoleh kemudahan akses pelayanan kesehatan yang mencakup akses promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, menjalin hubungan yang baik antara dokter, apoteker, dan kesehatan lainnya dalam konteks pelayanan holistik dan memudahkan untuk mendapatkan obat-obatan yang diperlukan. Target terapi diabetes mellitus tipe 2 yang dianjurkan adalah HbA1c kurang dari 7,0% untuk lansia dengan komorbiditas minimal dan kurang dari 8,0% untuk lansia yang renta. Harapan hidup kurang dari 5 tahun dan lansia yang beresiko bila dilakukan kontrol gula darah intensif risiko. Namun, rekomendasi target terapi ini tidak mutlak dan perlu disesuaikan dengan menurut tingkat disabilitas, angka harapan hidup, dan kepatuhan pengobatan. Anjuran terapi diabetes mellitus yang banyak digunakan saat ini adalah sebagaimana dianjurkan dalam Guideline Conseils ADA-ASDE untuk terapi DM tipe 2. Untuk selanjutnya penggunaan obat GM tipe 2 untuk menjaga gula darah normal. Salah satu upaya
Yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan obat diabetes atau sering disebut obat hiperglikemik oral. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi penggunaan obat diabetes yang digunakan untuk memastikan kesesuaian antara obat diabetes dengan kondisi penderita diabetes mellitus. Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Berbagai pilihan obat saat ini tersedia sehingga diperlukan pertimbangan yang cermat dalam memilih obat untuk suatu penyakit. Terlalu banyaknya jenis obat yang tersedia ternyata dapat memberikan masalah tersendiri dalam praktik, terutama menyangkut pemilihan dan penggunaan obat secara benar dan aman. Metode yang dapat digunakan untuk menangani diabetes tipe 2, dokter akan menentukan metode yang tepat dan sesuai dengan kondisi pasien. Antara lain, yang pertama, diet dan olahraga. Menerapkan pola hidup sehat dengan rutin berolahraga dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang tidak hanya dapat menurunkan kadar gula dalam darah, tetapi juga bisa menurunkan resiko terjadinya komplikasi. Dokter akan menganjurkan pasien untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat dan rendah lemak. Yang kedua, untuk pemberian obat, dokter dapat meresepkan obat-obat jika perubahan pola hidup tidak cukup efektif menurunkan kadar gula darah. Beberapa jenis obat yang dapat diberikan adalah yang pertama, metformin. Obat ini berfungsi untuk mengurangi produksi glukosa pada hati. Dosis penggunaan metformin berbeda-beda untuk tiap pasien dan disesuaikan pada tingkat keparahan diabetes. Obat ini dikonsumsi bersamaan atau sesudah makan. Yang B, sulfonilur. Obat diabetes ini bekerja dengan cara meningkatkan produksi insulin di pankreas. Contoh obat golongan ini adalah glibenclamid, glimevirid, dan gliclazid. Obat diabetes jenis ini dikonsumsi sebelum makan. Yang ke C, penghambat DPP-4. Obat ini berfungsi untuk menghambat penyerapan glukosa kembali pada ginjal dan meningkatkan hormon insulin. Contoh obatnya adalah sitagliptin, sama vildagliptin dan linagliptin. Obat ini dikonsumsi sesuai jadwal yang direkomendasikan dokter, tidak bergantung pada jadwal makan. Yang ketiga, operasi bariatrik. Operasi bariatrik hanya dianjurkan pada pasien dengan berat badan berlebihan yang kondisi tidak bisa ditangani. Dengan perubahan diet dan olahraga, prosedur ini bertujuan untuk mengubah bentuk saluran pencernaan agar porsi makanan dapat dibatasi dan nutrisi yang terserap berkurang. Dengan begitu, berat badan pun akan menurun. Saya Feiruz Sepa akan menjelaskan definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan salah satu kelompok penyakit metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia karena gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Keadaan hiperglikemia kronis dari diabetes mellitus berhubungan dengan kerusakan jangka panjang, gangguan fungsi, dan kegagalan berbagai organ, terutama mata, ginjal, saraf, dan jantung. Epidemiologi. Menurut WHO atau World Health Organization, jumlah penderita diabetes mellitus semakin tahun semakin menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi. WHO memprediksikan kenaikan jumlah penderita diabetes mellitus di Indonesia sebesar 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. Berdasarkan data IDF atau International Diabetic Federation tahun 2000, Indonesia merupakan negara keempat terbesar untuk
prevalensi diabetes mellitus. Patofisiologi. DM tipe 2 disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, tetapi karena sel-sel sasaran insulin gagal atau tidak mampu merespon insulin secara normal, maka keadaan ini lazim disebut sebagai resistensi insulin. Di samping resistensi insulin, juga timbul gangguan sekresi insulin dan reproduksi glukosa hepatik yang berlebihan. Tetapi tidak terjadi perusakan sel-sel B penghasil secara autoimun sebagai yang terjadi dalam DM tipe 1. Dengan demikian, definisi fungsi insulin pada penderita fungsi insulin DM tipe 2 hanya bersifat relatif, tidak absolut. Klasifikasi. Sesuai dengan kriteria klasifikasi yang dikeluarkan oleh American Diabetes Association atau ADA 2019, diabetes mellitus dibedakan menjadi 2, yaitu diabetes mellitus 1, kejadian kira-kira 10% dari total kasus diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini dapat berkembang sejak usia muda yang disebabkan karena adanya kerusakan sel beta pankreas yang menyebabkan kerusakan sekresi insulin secara mutlak. Diabetes mellitus 2. Diabetes mellitus ini ditandai dengan adanya resistensi insulin atau definisi insulin atau gabungan keduanya. Resistensi insulin ditandai dengan adanya peningkatan lipolisis dan peningkatan produksi asam lemak bebas, peningkatan produksi gula di hapar dan pengurangan intake gula ke sel otak. Diabetes mellitus 2 terjadi ketika gaya hidup dengan asupan kalori berlebihan, kurangnya olahraga, obesitas, dan ada dukungan faktor genetik. C. Diabetes multitipe spesifik. Contoh dari diabetes spesifik adalah diabetes mellitus karena defek genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit yang mempengaruhi pankreas, ekrokin, endokrinopati yang melibatkan hormon lain misalnya GH, kolesterol, dan sebagainya. Defek akibat obat atau bahan kimia, infeksi, gangguan autoimun, dan sindrom genetik lainnya. D. Diabetes mellitus gestasional. Diabetes ini adalah keadaan diabetes atau intoleransi glukosa yang timbul selama masa kehamilan dan biasanya berlangsung hanya sementara atau temporer. Sekitar 4-5% wanita hamil diketahui penderita diabetes mellitus gestasional dan umumnya terdeteksi pada atau setelah trimester kedua. Terapi kombinasi. Terapi dengan obat antihiperglikemik oral kombinasi secara baik terpisah ataupun fixed dose combination dalam bentuk tablet tunggal harus menggunakan 2 macam obat dengan mekanisme kerja yang berbeda. Pada keadaan tertentu, dapat terjadi sasaran kadar glukosa darah yang belum mencapai sehingga perlu diberikan kombinasi 3 obat antihiperglikemik oral dari kelompok yang berbeda atau kombinasi obat antihiperglikemik oral yang dapat menjadi pilihan. Kombinasi obat antihiperglikemik oral dan insulin yang banyak dipergunakan biasanya adalah kombinasi obat antihiperglikemik oral dan insulin basal atau insulin kerja menengah atau insulin. Kombinasi oral antihiperglikemik oral dan insulin yang banyak dipergunakan adalah kombinasi obat antihiperglikemik oral dan insulin basal atau insulin bekerja menengah atau insulin kerja panjang yang diberikan pada malam menjelang tidur. Pendekatan terapi tersebut pada umumnya dapat mencapai kendali glukosa darah yang baik dan dosis insulin yang cukup kecil. Dosis awal insulin kerja menengah adalah 6-10 unit yang diberikan sekitar jam 10, kemudian dilakukan evaluasi dosis tersebut dengan menilai kadar glukosa darah puasa keesokan harinya. Pada keadaan di mana kadar glukosa darah sepanjang hari masih tidak terkendali meskipun sudah mendapatkan insulin basal, maka perlu diberikan terapi kombinasi insulin basal dan parendial serta memberikan obat antihiperglikemik oral dihentikan. Walaupun sebagian besar penderita diabetes mellitus tipe 2 tidak memerlukan terapi insulin, namun hampir 30% ternyata memerlukan terapi insulin di samping terapi hiperglikemik oral.
Hai, saya Lita Mulyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi kombinasi. Terapi dengan obat anti-hiperglikemik oral kombinasi baik secara terpisah ataupun fixed dose combination dalam bentuk tablet tunggal harus menggunakan dua macam obat dengan mekanisme kerja yang berbeda. Pada keadaan tertentu, dapat terjadi sasaran kadar glukosa darah yang belum tercapai, sehingga perlu diberikan kombinasi 3 obat anti-hiperglikemik oral dari kelompok yang berbeda atau kombinasi obat anti-hiperglikemik oral dapat menjadi pilihan. Terapi dengan obat anti-hiperglikemik oral kombinasi baik secara terpisah ataupun fixed dose combination dalam bentuk tablet tunggal harus menggunakan dua macam obat dengan mekanisme kerja yang berbeda. Pada keadaan tertentu dapat terjadi sasaran kadar glukosa darah yang belum tercapai, sehingga perlu diberikan kombinasi 3 obat anti-hiperglikemik oral dari kelompok yang berbeda atau kombinasi obat anti-hiperglikemik oral dapat menjadi pilihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain penelitian. Penelitian ini dilakukan di salah satu rumah sakit swasta di Bandung dengan waktu dari bulan Februari hingga Agustus tahun 2022. Metode penelitiannya adalah deskriptif dan data retrospektif pasien pada bulan Juni sampai Desember 2021. Populasi dan sampel populasi ini menggunakan seluruh pasien diabetes mellitus tipe 2 rawat jalan BPJS. Jumlah populasi dalam waktu dari bulan Juni sampai dengan Desember 2021 yaitu 360 pasien. Perhitungan sampelnya berdasarkan rumus Slovin, yaitu rumusnya N sama dengan N dibagi 1 plus NE pangkat 2, di mana N kecil adalah jumlah sampel, N besarnya adalah jumlah populasi, dan E adalah derajat penyimpangan terhadap populasi yang tidak diinginkan, yaitu 5% atau 0,05. Jadi N sama dengan 360 dibagi 1 ditambah 360 dikali 0,05 pangkat 2 dengan hasilnya 189,47 atau 190 sampel. Kriteria inklusinya yaitu pasien berumur di atas 35 tahun, pasien dengan DM tipe 2 dengan kadar gula darah puasanya lebih dari 126 mg per desiliter. Lalu pasien yang mendapat terapi antidiabetik oral kombinasi metformin dengan glimepiride atau acarbose dengan glimepiride. Instrumen pengambilan datanya yang pertama ada demografi subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin dan umur dengan instrumen penilaian menggunakan Excel. Lalu yang kedua, gambaran tercapainya target dengan instrumen penilaian menggunakan Excel. Dan yang ketiga, ada penggunaan jenis terapi diabetes mellitus dengan instrumen penilaian menggunakan Excel. Yang keempatnya, gambaran efektivitas terapi penggunaan antidiabetik oral kombinasi metformin dengan glimepiride ataupun acarbose dengan glimepiride dengan instrumen penilaian dengan melihat hasil gula darah puasa yang kurang dari 126 mg per desiliter. Dan yang kelima, efektivitas biaya dengan instrumen penilaian ASER. Dengan rumusnya adalah biaya pengobatan dalam satuan rupiah dibagi efektivitas pengobatan dalam satuan persen. And it goes a little something like